Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kepada teman-teman semuanya terkait dengan bab 15 pada buku Sistem Informasi Manajemen karangan Kenneth Glauden dan rekan-rekannya. Nah, kita akan membahas terkait dengan mengolah sistem global. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldian Fahadri dari jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dengan NIM 18043024. Pada materi ini atau bab 15 kita akan bahas 4 pembahasan. Yang pertama itu adalah pertumbuhan sistem informasi internasional, yang kedua mengolah sistem informasi internasional, dan yang ketiga adalah mengolah sistem global. Dan yang terakhir itu adalah kita akan melihat isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Pembahasan pertama itu adalah pertumbuhan sistem informasi internasional, yang mana kita tahu bahwasannya munculnya sistem perekonomian global dan tatanan nilai global dipicu oleh jaringan dan sistem informasi yang canggih. Tatanan dunia baru berpengaruh terhadap banyak sekali perusahaan nasional, industri nasional, dan perekonomian nasional yang dikendalikan oleh para politikus setempat. Banyak perusahaan lokal akan tergantikan dengan perusahaan yang memiliki jaringan yang dapat bertambah pesat, yang dapat melintas batas antar negara. Pertumbuhan perdagangan internasional telah mengubah perekonomian lokal di seluruh dunia dengan begitu hebatnya. Jadi jaringan, ketika perusahaan memiliki jaringan yang tumbuh pesat, dan yang dapat mendeteksi batas antar negara, maka mereka akan dapat bersaing dan juga akan mengembangkan perusahaannya lebih maju ke depannya. Kemudian kita akan masuk terkait dengan mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional, yang mana International Information System Architecture terdiri atas sistem informasi yang dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengorganisasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Nah, kemudian kita akan melihat apa saja sih dimensi utama pada arsitektur sistem informasi internasional. Yang pertama itu adalah lingkungan global, penggerak bisnis dan tantangan. Yang kedua adalah strategi global perusahaan. Yang ketiga adalah struktur organisasi, yang keempat manajemen dan proses bisnis, dan yang terakhir adalah platform teknologi. Nah, strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sebuah sistem internasional adalah memahami lingkungan global, di mana perusahaan akan beroperasi. Ini berarti kita akan memahami kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong industri kita ke arah kompetensi global. Nah, lebih dahulu kita harus tahu apa itu penggerak bisnis atau business driver adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang mempengaruhi arah gerak perusahaan. Nah, ini kita nanti akan mengkaji juga terkait dengan penghalang atau faktor negatif yang menimbulkan tantangan bagi manajemen. Nah, kita harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat perkembangan bisnis global. Nah, setelah kita kaji atau kita lihat atau sudah kita ketahui apa-apa saja faktornya, nah nantinya kita akan membuat atau menentukan strategi-strategi global perusahaan apa yang cocok. Ya, setelah kita mengembangkan strategi, tentunya kita akan membuat sebuah struktur. Nah, struktur ini nantinya akan terdiri dari fungsi-fungsi bisnis seperti akuntansi, seperti pemasaran, produksi, dan lain sebagainya. Nah, kemudiannya tentunya keempat adalah manajemen dan proses bisnis. Nah, dan yang terakhir adalah platform teknologi. Yang mana platform teknologi ini berkaitan dengan struktur organisasi. Nah, ketika struktur organisasi sudah ditetapkan, maka platform teknologi juga akan disesuaikan dengan struktur organisasi itu nanti. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan lingkungan global, penggerak dan tantangan bisnis. Kita tahu apa sih yang menggerakkan bisnis, apa yang tantangan apa yang akan dihadapi oleh perusahaan. Nah, penggerak bisnis global dan tantangan dan rintangan dari sistem bisnis global. Nah, tentunya ada dua faktor yang mempengaruhi atau yang mempengaruhi untuk bisnis global ini. Ada faktor budaya umum dan ada faktor bisnis khusus. Nah, faktor budaya umum biasanya meliputi teknologi transportasi dan komunikasi global, kemudian perkembangan dan budaya global. Dari budaya global, munculnya norma sosial global, stabilitas politik, dasar ilmu pengetahuan global. Dan yang faktor bisnis khususnya terdiri dari pasar global, produksi transportasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan skala ekonomi global. Yang mana faktor budaya umum ini kita kenal juga dengan global culture ya, atau budaya global. Yang mana ini sudah, yang mana perkembangan zaman telah mengubah
antara budaya kita yang harusnya menjadi budaya yang global atau ada budaya baru di sana. Kemudian kita akan masuk ke selanjutnya, itu adalah terkait dengan tantangan dan rintangan bagi sistem bisnis global. Nah, ada tantangan umum dan juga ada tantangan khusus. Tantangan umum ini terdiri dari partikularisme budaya, seperti regionalisme, nasionalisme, dan perbedaan budaya. Nah, karena perbedaan budaya ini nantinya akan mempengaruhi atau menjadi tantangan bagi perusahaan dalam sistem bisnis global. Kemudian ekspektasi sosial terkait dengan ekspektasi merek dan jam kerja, dan undang-undang politik, peraturan mengenai data lintas batas, dan privasi peraturan komersial. Di mana setiap perusahaan pastinya setiap negara itu memiliki lintas batasnya sendiri, jadi atau privasi dan juga privasinya. Dan itu menjadi tantangan dan rintangan bagi sistem bisnis global ini. Tantangan khususnya itu adalah dari standar, reliabilitas, kecepatan personal. Teman-teman bisa melihat bagaimana penjelasan dari tantangan khusus ini pada saat ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke mengelola sistem informasi internasional. Nah, ini adalah pembahasan yang kedua. Setelah kita mengetahui terkait dengan perkembangan sistem informasi internasional, pada saat ini kita akan membahas terkait dengan mengelola sistem informasi internasional. Ada 3 isu yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam meraih posisi global. Yang pertama itu adalah memilih strategi, yang kedua mengatur bisnis, dan yang ketiga adalah mengelola wilayah manajemen. Yang mana 1 dan 2 ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Ya, baiklah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan strategi global dan organisasi bisnis. Nah, teman-teman bisa melihat struktur dan strategi bisnis global. Ada fungsi bisnis, seperti produksi, keuangan atau potensi, penjualan atau pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen strategis. Nah, kita akan melihat strategi bisnis globalnya. Di slide saya ada 4 strategi bisnis global yang terdiri dari eksportir domestik, multinasional, pewaralaba, dan lintas negara. Strategi eksportir domestik atau domestic exporter dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut. Hampir semua perusahaan internasional dimulai dengan cara ini. Kemudian kita tahu beberapa perubahan ke bentuk yang lainnya, produksi, keuangan atau currency, penjualan atau pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen strategis diatur untuk mengoptimalkan sumber daya negara asal. Sedangkan untuk penjualan internasional terkadang dilangsungkan menggunakan perjanjian agensi atau anak perusahaan. Tetapi pemasaran luar negeri ini lebih bergantung pada dasar dan strategi pemasaran di negara asal. Nah, kemudian kita masuk ke strategi multinasional. Atau multinasional memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal. Sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara-negara lain, produk dan layanan. Penjualan di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Organisasi menjadi suatu kumpulan dari fasilitas produksi dan pemasaran negara-negara yang jauh. Banyak perusahaan layanan keuangan dan juga perusahaan manufaktur besar seperti General Motors, Chrysler, dan Intel termasuk dalam pola ini. Nah, jadi untuk strategi bisnis global ini yang multinasional ini ada yang tersebar dan juga ada yang terpusat gitu. Nah, pada fungsi bisnisnya. Ya, jika beda fungsi bisnisnya, otomatis strategi bisnis yang ditetapkan juga berbeda. Kemudian pewaralaba. Untuk yang pewaralaba ini ada berbeda juga, ada yang terkoordinasi dan juga ada yang terpusat. Pewaralaba atau juga dikenal dengan franchiser merupakan penggabungan yang menarik dari hal yang baru dan yang lama. Nah, di satu sisi produk diciptakan, dirancang, dan dibiayai dan diproduksi pertama kalinya di negara asal. Tapi untuk alasan-alasan khusus terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personel luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Nah, tentunya kita produk-produk yang dihasilkan harus menyesuaikan juga dengan negara lainnya karena kita akan bersaing nantinya dengan secara global atau yang lebih luas lagi. Kemudian untuk lintas negaranya itu sama di setiap fungsi bisnisnya, yaitu adalah terkoordinasi. Yang mana dalam strategi lintas negara transnasional, hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan manapun
keduanya muncul dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Kemudian kita akan masuk ke sistem global untuk menyesuaikan strategi. Untuk konfigurasi sistem dan strategi global, teman-teman bisa lihat ada yang tersentralisasi atau ada yang terduplikasi dan ada terdesentralisasi dan jaringan. Nah, untuk tanda X yang besar itu menunjukkan pola-pola yang dominan dan tanda X yang kecil itu menunjukkan pola-pola yang mulai mengejala. Dan setiap konfigurasi sistemnya pada setiap strategi global itu berbeda-beda. Di tersentralisasi itu X besar dan lainnya teman-teman bisa lihat di slide ini. Nah, kemudian kita akan masuk kepada menata ulang perusahaan. Untuk mengembangkan sebuah perusahaan global dengan struktur pendukung sistem informasi, perusahaan perlu mengikuti prinsip-prinsip di bawah ini. Yang pertama itu adalah menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap interaktivitas perusahaan, regional, nasional, dan internasional. Dan yang terakhir adalah mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional. Posisi Direktur Informasi atau Chief Information Officer CEO. Kemudian kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu adalah mengolah sistem global. Tantangan bagi manajemen untuk mengembangkan sistem global dan caranya adalah menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Tentunya perlu adanya kesepakatan. Yang kedua itu membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga adalah mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. Yang keempat, mengkoordinasikan peluncuran peranti lunak. Dan yang terakhir adalah mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Ini adalah tantangan-tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada strategi sistem global. Nah, teman-teman bisa lihat ada geografi bisnis scope dan bisnis system scope. Ada cakupan sistem bisnis dan cakupan geografi bisnis. Nah, ada di tengah-tengahnya itu ada sistem inti, yang mana kita tahu kalau sistem adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Nah, jadi sistem inti ini adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi sebuah organisasi. Nah, sistem yang lainnya harus dikoordinasikan secara parsial karena sistem tersebut berbagi elemen penting, tetap tidak harus benar-benar di berbagai negara. Nah, jika kita lihat biaya agensi dan biaya koordinasi lainnya akan meningkat ketika perusahaan melakukan transisi dari sistem pilihan lokal menjadi sistem regional dan global. Jadi ketika terlakukan transisi maka akan terjadi peningkatan. Nah, peningkatan untuk biaya agensi dan juga biaya koordinasinya. Tapi biaya transaksi dan berpartisipasi dalam pasar global dapat menurun ketika perusahaan mengembangkan sistem global. Ketika kita mengembangkan sistem global, nantinya biaya transaksi dan berpartisipasi akan juga menurun. Nah, strategi yang tepat akan mengurangi biaya agensi. Dengan mengembangkan hanya beberapa sistem global yang inti saja, yang penting bagi operasi global, sedangkan sistem yang tidak vital dapat diserahkan kepada unit-unit lokal dan regional. Nah, jadi pengembangan yang tepat terhadap sistem global akan mempengaruhi perusahaan dan juga akan menguntungkan perusahaan tentunya. Kemudian kita akan masuk langkah-langkah strategi sistem global. Yang pertama itu penting untuk mendefinisikan langkah pertamanya mendefinisikan proses bisnis inti. Yang kedua mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Yang ketiga memilih pendekatan bertahap, rancangan keseluruhan atau rancangan keseluruhan atau evolusioner. Nah, kemudian kita menjelaskan manfaatnya. Tentunya solusi dari manajemen itu sama halnya dengan tantangan itu, ya tentunya kita perlu menyepakati kebutuhan pengguna bersama, membawa perubahan ke dalam proses bisnis, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi dan peluncuran aplikasi lunak, dan terakhir kita mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Dan terakhir kita akan masuk ke pembahasan keempat, itu adalah terkait dengan isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Nah, tantangan teknologi sistem global terdiri dari 3. Yang pertama itu platform komputasi dan integrasi sistem. Yang kedua kognitivitas. Yang ketiga itu peranti lunak. Yang mana kita tahu peranti lunak ini mempengaruhi bagaimana sistem global akan dilaksanakan tentunya. Kemudian kita akan masuk ke mengelola pengembangan peranti lunak global. Baik perusahaan domestik maupun perusahaan global mengelola peranti keras dan peranti lunaknya menggunakan tim global.
Sekarang tim ini juga bekerja untuk perusahaan tersebut dan di lokasi lepas pantai, dan dalam beberapa contoh tim bekerja untuk vendor eksternal di lokasi yang letaknya jauh. Arti ini disebut alih kontrak perangkat lunak ke luar negeri atau offshore software outsourcing, dan sekarang juga semakin populer. Nah, alih kontrak ke luar negeri dapat mengurangi biaya pengembangan peranti lunak, tetapi perusahaan tidak akan menghemat sebanyak yang diperkirakannya. Jadi, alih kontrak ke luar negeri ini akan membantu perusahaan untuk mengurangi biaya pengembangan peranti lunak. Dan tentunya ini akan menguntungkan perusahaan. Tapi tentunya tidak akan menghemat sebanyak yang diperkirakannya. Nah, mungkin itu untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Thank you for attention pada teman-teman semuanya yang telah melihat video saya. Jika ada kritik dan saran, silakan dikomentari di kolom chat. Bisa disampaikan melalui lisan maupun bisa melalui teknologi sekarang melalui WA atau hal lainnya. Dan terima kasih kembali saya ucapkan telah melihat video saya di YouTube ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.